Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya yang telah menyempatkan bergabung dalam Google Meet kesempatan pada kali ini. Saya di sini selaku moderator atau memandu berjalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Alaf Muhammad Fikri dan ada kawan-kawan saya yang nanti saya sebutkan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak media sosial terhadap konflik di masyarakat. Kelompok saya ada Ardia Setiawati, Nur Saima, Putri Siregar, dan Devi Ayu Rahmawati. Untuk itu, marilah kita membaca basmalah untuk memulai presentasi pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh yang bertugas. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang media sosial dan konflik. Media sosial adalah sebuah platform digital yang memfasilitasi penggunanya dalam berbagai aktivitas, membantu dalam berbagai hal seperti berkomunikasi antara dua arah, baik itu berbentuk visual maupun audiovisual. Sedangkan konflik sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kon yang artinya bersama dan leger yang artinya benturan atau tabrakan. Konflik juga dapat diartikan sebagai pertentangan yang diekspresikan di antara dua belah pihak atau lebih yang mengalami perselisihan sehingga mengakibatkan objek konflik yang menjadi keluaran konflik. Dalam kehidupan masyarakat, media sosial bukanlah hal yang baru lagi. Media sosial juga mengantarkan masyarakat kepada tatanan baru. Penggunaan media sosial dapat menimbulkan kemanfaatan, namun tidak sedikit yang mendapat atau mengakibatkan kemudaratan karena tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Konflik dalam masyarakat sangatlah beragam. Salah satunya konflik yang ditimbulkan karena faktor teknologi. Fungsi yang ada sejak dulu semakin mengalami pergeseran seiring berkembangnya media sosial, yang dahulunya hanya sebagai media komunikasi dan sarana berbagi, sekarang lebih canggih lagi. Banyak masyarakat yang acuh tak acuh dalam menggunakan media teknologi dan mengakibatkan terjadinya konflik di tengah masyarakat dengan adanya media sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Saima, Putri Siregar atas penyampaiannya. Selanjutnya mengenai dampak penggunaan media sosial kepada teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang berlangsung dalam masyarakat tentu memiliki dampak. Pada kenyataannya, media sosial mampu membentuk pandangan atau opini seseorang tentang pribadinya sendiri dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Seperti kehadiran internet yang dapat berdampak atau merubah seseorang yang menjadikan media sosial sebagai bahan mencari informasi di dunia maya, hingga menjadikan apa yang mereka lihat menjadi bahan tiruan, baik dalam berpikir maupun bertindak. Dampak positif penggunaan media sosial secara nyata membawa pengaruh terhadap masyarakat ke arah yang lebih baik, tetapi dampak negatif cenderung membawa pada perubahan sosial masyarakat yang menghilangkan nilai-nilai atau norma masyarakat.
Pengaruh negatif yang sering terjadi yaitu konflik antar kelompok-kelompok tertentu dengan berlatar belakang suku, ras, maupun agama. Mengatasnamakan agama, kelompok tertentu memiliki pengikut dengan jumlah yang banyak pada media sosial, cenderung memanfaatkan momen tertentu untuk menggerakkan massa dalam kegiatan Adapun dampak positif media sosial antara lain yang pertama, mempermudah seseorang berinteraksi. Dalam hal ini tentu kita dimudahkan dalam berinteraksi karena banyak jenis media sosial yang bisa dimaksimalkan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya. Yang kedua, memperluas pergaulan, relasi, dan pertemanan. Ketika media sosial digunakan secara bijak dalam berkomunikasi, tentu juga akan berdampak positif terhadap seseorang. Meski jangkauannya jauh, tetap bisa diakses secara mudah. Yang ketiga, mempermudah masyarakat menambah ilmu. Lewat media sosial atau media internet gitu dapat menambah pengetahuan dan teknologi. Selain itu bisa dimanfaatkan juga untuk sarana dalam mengembangkan diri atau kreativitas. Selanjutnya, dapat menyebarkan informasi secara cepat. Dengan media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi dengan mudah, tidak terhalang oleh waktu. Orang lain pun akan mudah menerima informasi yang tersebar di media sosial kapan saja. Nah, itu dampak positif dari media sosial. Kemudian ada pun dampak negatif dari media sosial yang pertama, yaitu membuat ketergantungan. Dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin ketergantungan dan lama-kelamaan menjadi kecanduan terhadap dunia maya atau internet. Yang kedua, masalah privasi. Dalam hal ini, ketika kita tidak memperhatikan apa yang kita share lewat media sosial dengan baik, maka apapun yang diterima masyarakat bisa disalahgunakan. Oleh karenanya, hendaknya kita lebih berhati-hati dalam mengunggah hal-hal yang bersifat privasi. Selanjutnya, menimbulkan konflik. Dengan media sosial, siapapun bebas dalam berinteraksi, berpendapat, bertukar ide, dan gagasan maupun yang lainnya. Akan tetapi ketika ini dilakukan tidak terkontrol, maka juga bisa membuahkan konflik di tengah masyarakat. Baik itu masalah salah paham dalam individu atau kelompok, masalah penipuan, kekerasan, dan kejahatan lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Ardea atas penyampaiannya. Selanjutnya mengenai dampak media sosial terhadap konflik di masyarakat itu apa sih? Saya berikan kepada Mbak Devi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak media sosial terhadap konflik di masyarakat. Nah, oke, baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Putri ya mengenai apa itu media sosial, dan tadi juga sudah disinggung sedikit ya dengan Mbak Dea ya dampak-dampaknya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak media sosial terhadap konflik di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman bahwa media sosial itu sangat luar biasa canggihnya ya. Dan tapi di balik kecanggihannya itu juga dapat menimbulkan kompleksnya permasalahan di masyarakat, menimbulkan konflik ya. Dan konflik tersebut juga sering banget kita temui di masyarakat ya. Di antaranya yang pertama adalah hoax. Bahkan adanya ya secara online. Lalu yang kedua ada cyber ya. Itu adalah kejahatan di akun seseorang, menghack akun seseorang gitu. Juga penipuan
asing di kehidupan nyata pun sudah banyak ya kasus-kasus online ya, melalui media di Facebook, Instagram, ya dari kuning ya benihnya menyebarkan foto atau aib seseorang dia ya menang ya sosial juga lalu mulut kemarahan atau memancing perkelahian dengan menggunakan kata-kata kasar. Nah, dapat terjadi kolom komentar postingan yang itu yang kan argumennya mengeluarkan pendapat dari beradu argumen dan itu dapat memicu keributan di media sosial. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan ya mengenai dampak media sosial terhadap konflik di masyarakat. Selanjutnya saya kasih ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Devi atas penyampaiannya. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menyampaikan apa itu kenapa sih dampak media sosial terhadap konflik di masyarakat itu. Terus negatif dari segi positifnya bahwasanya memang ada, dan dari segi dampak negatifnya memang betul-betul mempengaruhi ketika berbicara orang itu mengaplikasikan atau mengakses secara tidak tidak baik. Nah, itu benar-benar suatu dampak-dampak yang sangat kompleks menurut saya, karena dampak media sosial ini ketika orang itu ingin mengetahui mendapatkan informasi yang baik, ya artinya orang itu bisa mengakses mengakses secara baik gitu. Misalnya orang itu ingin mengetahui mengenai peta dunia dan mengetahui berbagai keilmuan, ya orang itu akan mencari mengenai keilmuan. Jadi dampak media sosial perlu adanya hati-hati gitu, karena kita jangan sampai juga keterbelakangan, bahwasanya teknologi begitu pesat dan selalu berkembang menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan peradaban dunia, yang artinya kita harus bisa menyesuaikan. Kita harus bisa bisa mengatur diri sendiri, bahwasanya mengenai media sosial itu baiknya gimana sih, dan mengenai konflik-konflik yang terjadi itu kita harus bisa bersikap bijak gitu. Bersikap bijak dalam artian benar-benar harus kita pikirkan gitu, apa tindakan-tindakan yang seharusnya tidak kita lakukan. Di situ kita harus bisa mengantisipasi, kita harus bisa meminimalisir biar dampak-dampak yang seharusnya tidak ada atau dampak-dampak negatif seharusnya tidak terjadi itu bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan, kita kesampingkan. Nah, mungkin itu dari saya selaku moderator mengenai dampak media sosial terhadap konflik masyarakat. Memang begitu banyak kendala, namun bahwasanya tetap dari diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kita selalu mensosialisasikan, kita selalu mengimplementasikan diri sendiri, dan kita bisa saling mengingatkan, dan kita bisa saling membagi informasi-informasi yang ada gitu.
Ya, saya selaku moderator izin izin undur diri. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang sesuai atau materi-materi yang kurang puas dari teman-teman sekalian, kami dari kelompok kami mohon maaf. Mungkin itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.